Mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memanggil kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu mau turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menikmati kehidupan bersama dengan Engkau. Kami boleh melihat jalan-jalan keajaiban-Mu, dan kami boleh mengenal bagaimana Engkau sudah menyatakan diri-Mu di dalam hidup kami. Mari Tuhan, pagi ini Engkau sendiri mengajar kami, dan biar Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan setiap perkataan-perkataan manusia menjadi satu firman dan kekuatan yang penuh dengan roh, penuh dengan pengertian dan hikmat, yang akan menyingkapkan segala rahasia dan membukakan apa yang tersembunyi. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Baik yang ada di sini maupun yang streaming. Mungkin sekarang yang di Sion pun banyak yang streaming. Karena pagi ini hujan gelap ya. Tadi sempat di jalan ketika saya mengendarai, kok gelap banget ya. Saya lihat arloji lagi, saya lihat jam. Ini bener gak nih 6:30? Karena gelap sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu, bulan Juni, ketika saya berdoa di taman Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya sangat jelas sekali. Tuhan mengatakan begini, aku selalu ada untukmu. Saudara, ketika saya mendengar aku selalu ada untukmu, hati saya senang sekali. Senang ya, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Untuk saya pribadi pada waktu saya terima itu. Dan saya bersyukur, saya tahu saya akan melewati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Saya pasti akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu ada untuk saya. Itu pengertian yang saya terima. Yang membuat saya bersuka cita. Yang membuat saya senang. Yang membuat saya gembira, dan saya percaya kalau saudara dapat firman yang sama, saudara juga pasti akan senang sekali. Saya keluar dari taman Tuhan tentunya dengan luar biasa hati yang meluap-luapkan. Ada firman, saya tidak berdoa apa-apa, saya hanya menyembah pada waktu itu di depan Maligai, dan Tuhan bilang, aku selalu ada untukmu. Saudara-saudara, tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa waktu setelah itu, liburan sekolah, saya mendengar mami saya bilang, pembantu mami ini gak ada katanya, pergi gitu, gak balik lagi, gak pamit gitu. Nah, mami saya tinggal sendiri bersama dengan satu pembantu. Kemudian mami saya ngungsi, pindah ke rumah adik saya. Tetapi mami saya bilang, kan mami saya itu suka ikut Zoom, ikut latihan walaupun lewat online ya. Jadi pengennya di rumah aja untuk Zoom. Jadi mami saya sering pulang, lama-lama sudah ditemani saja sama keluarga dari supirnya. Jadi supirnya dan istrinya dan anaknya tinggal di situ. Tapi itu kan pasti untuk sementara. Saya bilang begini, ini kan liburan anak. Jadi saya bilang, mami, tapi mami nggak ada pembantu, nggak baiklah kalau kita kesana ngerepotin. Oh nggak apa-apa, karena memang sebelumnya nih mami saya selalu nanya, kapan kamu kesini gitu. Jadi saya akhirnya, mami ini nggak ada pembantu. Oh nggak apa-apa, kita relax aja. Sekarang beli makanan simple, nggak usah masak, santai aja, kata mami saya. Berangkatlah saya merencanakan berangkat untuk kesana. Nah pada waktu saya mau berangkat, kami mau naik kereta. Paginya saya berangkat naik kereta jam 1.45, paginya saya dapat kabar dari karyawan saya, ini mixernya gak bisa jalan katanya. Terus ternyata setelah dibuka fan beltnya putus. Saya sedang bersiap-siap mau pergi,
Naik kereta kan nggak bisa diundur, jamnya sudah tertentu. Waduh, terus gimana ya? Terus panggil Pak Karmadi katanya. Udah saya cari, kalau begini aja pasti ada. Dia puter-puter seluruh kota tidak ada. Jadi saya bingung, gimana caranya harus produksi hari itu. Gitu. Terus saya teringat, saya memang punya mixer yang lain yang lama, yang sudah kami tidak pakai dan itu sudah diservis. Tapi memang mixer itu tipenya berbeda, cara kerjanya pun berbeda. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi juga rotinya. Nah jadi dicoba itu keluar asapnya, kata karyawan saya. Keluar asapnya. Tapi saya waktu Pak Peo datang bilang nggak ada, aduh ini mixer saya belinya di mana ya? Saya kan harus buka-buka lagi, nggak ada waktu. Jadi saya kemudian liatin alatnya, ternyata di situ ada importernya sama alamatnya. Wah saya foto, gampang ini sih tinggal cari. Udah saya nanti cari katanya di Jakarta. Kebetulan saya mau berangkat. Saya berangkatlah naik kereta. Saya sebenarnya mau bawa contohnya. Saya bilang, Pak Piot mana contohnya? Oh saya tinggal di Gracia. Lah kata saya itu ya sudahlah nggak apa-apa aman. Toh saya tahu tipenya semua tahu jelas. Di kereta saya telepon ke importirnya. Dia bilang nggak bisa Bu, itu harus dikirim. Kalau nggak difoto aja, tipe nomornya berapa fanbeltnya itu. Nah ternyata udah nggak bisa, udah hilang semua, udah putus, udah hilang. Jadi udah aus gitu, nggak bisa. Sudah di video nggak bisa. Nah saya bilang nggak bisa, tipenya aja kan tipenya sekian, harusnya ada. Nggak bisa Bu, kita harus lihat barangnya. Sampai di Jakarta saya telepon, tapi kan waktu itu sudah sore ya, jadi karyawan udah tutup. Jadi besok pagi saya telepon untuk dikirim dengan pengiriman yang sehari sampai, saya gitu kan. Terus saya teringat Tuhan bilang aku selalu ada untukmu. Jadi saya bilang Tuhan engkau juga ada. Sekarang ini akhirnya besok membuat dengan mixer yang lama bisa. Tapi harus sedikit demi sedikit, mixernya udah gak terlalu bagus. Saya selalu tanya hasilnya gimana? Hasilnya juga cukup lumayan doang. Nah tapi saya bilang Tuhan aku percaya engkau selalu ada untukku. Dan memang saudara-saudara, apa yang sering kita pandang Tuhan itu selalu ada dan harapan kita ternyata sedikit kadang-kadang berbeda. Ternyata kiriman fanbelt itu tidak sehari sampai. Saya telepon terus kantornya belum datang. Saya telepon hampir tiap jam belum datang. Akhirnya saya telepon ke agen angkutannya itu. Ini kemana? Sebentar ya Bu, kami lacak dulu barangnya ada di mana. Sampai besok lagi. Besok lagi pun seharian dicari barangnya dengan kesimpulan terbawa kurir yang salah. Jadi mestinya Jakarta Pusat dibawa orang Jakarta Utara. Nanti Bu tenang saja, hari ini pasti nyampe katanya. Tetapi ketika nyampe kantornya udah tutup. Jadi artinya besok lagi. Saya bilang begini, Tuhan engkau selalu ada untukku. Tapi sekarang ini kok rasanya sepertinya Tuhan itu gak nolong. Saya kan butuh banget itu. Nah ini loh, ketika saya bergumul, tiba-tiba saya itu buka-buka WA. Saya bilang ini harus apa sih Tuhan? Harus apa? Tuhan bilang gini, kamu harus bersuka cita. Saudara bisa bersuka cita lagi punya banyak masalah begini. Rasanya saya, oh Tuhan bersuka cita. Saya teringat di Filipi 4 ayat 4. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara dikatakan bersukacita dalam satu ayat aja 2 kali. Berarti Paulus tuh serius banget. Kamu ini harus bersukacita senantiasa. Namanya senantiasa berarti terus menerus setiap kali dalam kondisi apapun. Tapi tentu saja saya sulit bilang bersukacita karena mixernya rusak, trouble, paketnya nggak nyampe-nyampe.
Jadi dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ketika saya renungkan dalam Tuhan, jadi bukan bersukacita karena mixer saya rusak. Biasa kan tidak mungkin kita bisa bersukacita untuk sebuah trouble. Tapi kita bersukacita dalam Tuhan. Oh ya Tuhan, aku bersukacita, aku senang. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang hebat. Karena aku punya Tuhan yang selalu ada untuk aku. Saya katakan begitu, terus saya katakan, Tuhan aku bersyukur karena aku punya Engkau yang selalu ada untukku. Aku percaya ada dalam pengaturanmu walaupun saya sempat upset sedikit, marah. Saya telepon sama travelnya, kata saya gitu, gak nyampe-nyampe, itu penting sekali loh. Saya gak suka loh begini, saya sedikit ngomel lah sama dia gitu. Tapi kemudian disadarkan kembali, kan aku selalu ada untukmu. Berarti di situ ada Tuhan. Dan kemudian ketika saya buka gadget, tiba-tiba saya juga nggak ngerti kenapa saya tiba-tiba terpancang di salah satu dari kontak yang sebenarnya sudah cukup lama gitu. Itu tiba-tiba ada satu perusahaan yang keluar. Saya klik aja, saya telepon. Itu perusahaan sebenarnya alat-alat elektronik yang termasuk seperti barang saya itu. Saya telepon, kamu punya tipe ini? Nggak punya tentu saja karena mereknya juga pasti berbeda. Terus dia bilang gini, ibu coba ibu hubungi, dia bilang hubungin nomor sekian. Saya hubungin nomor itu. Loh kok nomor ini ternyata sudah ada di phone book saya, aneh. Dan di situ terpancang adalah nomor, selalu saya kalau di phone book kan saya kasih tanda apa itu, perusahaan itu dan penanak nasi. Saya jadi ingat, oh iya beberapa bulan yang lalu saya pernah pesan disuruh sama Ibu Nani ya untuk pesan penanak nasi yang dikirim ke Kalimantan itu. Oh kok perusahaannya sama. Jadi saya ngobrol sama marketingnya di sana, sudah ganti rupanya dengan yang tercantum di tempat saya. Sudah ganti ngomong-ngomong akhirnya bicara soal mixer itu. Saya bilang Tuhan ini gimana? Dia gak punya merek yang seperti saya, tipenya pasti tentu berbeda, tapi bagaimana? Beli katanya. Akhirnya saya beli walaupun dengan berat hati saudara. Berat hatinya gimana? Saya sudah punya mixer 3 ya. Memang yang 2 itu tidak terlalu bagus. Ini yang ketiga tapi saya kok suruh beli. Tapi saya bilang Tuhan saya percaya semua pasti baik. Oke saya beli. Kenapa saya beli? Juga ada yang mendorong saya. Yaitu ketika akhirnya paket itu nyampe. Dari kantor importer itu dia bilang begini, Bu tunggu 2 minggu baru barangnya datang. Karena dari luar negeri 2 minggu saya bilang gitu. Ini terus operasionalnya di tempat saya harus jalan terus 2 minggu. Jadi saya bilang oh ya sudah Tuhan beli. Tapi saya kadang-kadang gak ngerti yang Tuhan maksud. Nah setelah itu sepertinya selesai. Saya sudahlah Tuhan. Saya bersukacita saya punya Tuhan yang hebat. Dan Engkau selalu ada untukku. Tiba-tiba kami masih bergumul, saya berdoa terus dengan pembantu rumah tangga buat ibu saya. Dapatlah pembantu, siang datang pembantu barunya 1. Wah sukacita saya lihat pembantunya rajin banget. Saya itu luar biasa, bersukacita lega, mami saya juga senang. Kemudian tiba-tiba sopirnya mami saya kan sudah pembantunya ada, jadi dia pulang udah gak nginep kan. Tiba-tiba malam itu sekitar jam 8 telepon ke mami saya sopirnya nangis-nangis. Kenapa? Papa saya meninggal di Manado. Saya harus pulang ke Manado. Waduh langsung pada waktu itu juga dipanggil sama mami saya, disuruh beli tiket dan segala macam, pulanglah ke Manado. Jadi pembantu datang sopir pergi. Sedangkan sopir itu kan untuk apalagi saya lagi di sana, ya saya kepengennya bisa pergi-pergi sama sopir kan. Tapi sekarang sopirnya pergi. Saya bilang lagi Tuhan, Engkau selalu ada untukku. Engkau selalu ada untukku. Nah sebelum ini ada cerita sebelumnya. Sebelum sopir itu pulang, saya itu diajak sama Windy, mungkin semua kenal sama Windy. Ayo tante kita makan malam katanya. Dan pergilah saya dengan mami saya, masih ada supirnya waktu itu. Makan. Entah bagaimana mami saya itu pesen teh sampai 2 gelas. Rasanya udah lama gak minum teh.
memang di rumah itu ada teh, tapi mami saya nggak pernah. Tapi kali itu malamnya mami saya tidak bisa tidur. Mami saya tidak bisa tidur, akibatnya pusing besoknya. Pusing, pembantu datang, sopir pulang. Ketika sopir pulang, mami saya tuh masih pusing. Kasih Panadol, kasih apa yang obat-obat ada di rumah, mami saya bilang tetap pusing. Terus mami saya bilang gini, mami sih kepengen ketemu dokter nih udah 2 tahun nih mami gak pernah ke dokter, pandemi kan. Gak pernah, mami pengen vaksin flu. Jadi antar yuk ke dokter. Ya karena tidak ada sopir, otomatis saya yang bawa mami saya ke dokter. Dikasih obat. Ketika berhadapan dengan dokter, tiba-tiba ini kalau orang tua seringkali gitu ya. Tujuannya menghilangkan pusing, tapi dia mulai rasain seluruh tubuh. Mami saya bilang begini, kayaknya di leher nih dok ada yang lengket-lengket. Kayak gitu katanya gitu. Ya memang saya mengakui mami saya suka begitu. Lengket, kasihlah obat. Selesai pulang minum obat. Sorenya mami saya bilang gini, aduh enak sekali, lega sekali. Oh lega sekali, enaknya obatnya diminum lagi dah. Saya lihat, mami suruh sehari sekali jangan diminum, sudah berhenti aja. Tapi ini lendir udah mulai keluar, enak sekali. Malamnya saudara-saudara, itu dengan 1 kali minum obat, itu lendir keluarnya kayak air terjun. Mami saya tidak bisa tidur. Wah kok gitu, malamnya itu saya tidak berani bicara sama siapapun kecuali saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya urapi, saya doakan dan segala macam, saya ada di situ. Terus saya bilang gini, Tuhan aku tahu engkau selalu ada untukku. Jadi Tuhan bilang gini, bersukacita. Saya buka, ada yang ngirim khotbah, judulnya juga bersukacita. Jadi saya bilang, Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi caranya gimana ya bersukacita di dalam Tuhan? Lagi gak di rumah, gak ada siapa-siapa, sekarang suruh bersukacita di dalam Tuhan. Ketika saya merenungkan, bersukacita karena ketika mamimu seperti ini, engkau ada di situ. Mami saya itu tinggal sendirian, tapi ada di situ. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan, engkau selalu ada untukku. Engkau selalu ada untukku. Saya bersukacita, saya puji-pujian. Walaupun saya lihat mami saya sangat kasihan. Mami saya tidak bisa tidur, bisanya harus di kursi yang ditegakin gitu ya. Nah, saya sampai akhirnya besoknya saya pikir mau ke dokter. Tapi saya agak jadi kurang percaya. Saya lihat di Google ini obat apa. Memang betul untuk melepaskan lendir-lendir yang lengket gitu. Tapi saya itu saya ngomong apa. Akhirnya saya telepon sama adik ipar saya Benny. Saya telepon sama Ibu Tin. Saya akhirnya udah di stop aja, di stop katanya obatnya. Saya belum cerita sama saudara-saudara saya. Akhirnya saya juga cerita sama kakak saya yang di Jogja saja. Kenapa saya gak mau cerita sama adik saya? Adik saya langsung bilang begini ketika mami sakit, mami pusing, baru cerita pusing. Langsung dia bilang gini, Ci, kamu antigen gak? Cucu kamu gak boleh deket mami ya. Kamu di rumah gini, dia sudah nuduh saya pembawa penyakit gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir saya tidak mau cerita, kata saya gitu. Nah sudah selesai. Mami saya akhirnya saya stop kan, memang obat itu baru minum sekali, saya sudah tidak berani lagi. Saya yang diminumkan obat alergi dan lainnya. Saya bilang sama mami, mami yuk kita ke dokter lagi saja. Gitu. Akhirnya saya pergi ke dokter. Dokternya bingung, dia cuma ketuk-ketuk di depan laptop. Akhirnya bilang gini, oke deh sudah diperiksa nggak ada apa-apa. Yang heran, ketika di depan dokter tidak 1 kali pun lendir itu keluar. Tidak 1 kali pun. Mami saya dengan enaknya dan ngaku ngelendirkan, dokternya percaya nggak percaya. Jadi dokternya cuma ngangguk-ngangguk aja. Udah ronsen, periksa jantung semua dan hasilnya baik. Sorenya mami saya tinggal, saya ke dokternya lagi, saya konsultasi dengan dokternya. Singkat cerita dokternya bilang ya obatnya memang harus itu. Dan dia kasih beberapa alternatif tapi tidak untuk masa sekarang ini di pandemi, dia bilang gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Dari situ malamnya saudara, sehari tidak keluar lendir ketika dibawa ke dokter beberapa jam. Tidak keluar lendir. Itu kalau keluar lendir nakutin loh, dari hidung dan dari mulut. Malamnya saudara, itu lendir kembali kayak air terjun. Mami saya sudah tidak bisa ngomong, hanya bisa nutup mulut, nanti keluar lagi nutup, tidak bisa makan. Saya ketakutan, wah pengurapan itu sudah leher, jidat apa semua sudah dikerjain. Akhirnya saya WA di grup
Saya bilang ke saudara-saudara saya, ayo doa buat mami. Gitu, saya bilang gitu. Wah, pada telepon. Ada yang telepon, Ci, kamu tidur di mana? Saya mau tanya dulu, nanti dulu maksud kamu apa? Nanti kalau bilang tidur sama mami, kamu bawa penyakit, saya takutnya gitu. Kalau tidak tidur sama mami, kenapa mami gak ditemenin? Kan salah. Jadi saya bilang, maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Ke adik ipar saya. Mami harus ditemenin. Oh betul, saya memang tidur sama mami. Saya bilang gitu. Akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan, Engkau selalu ada untukku. Tapi ini seperti itu. Waktu itu saya langsung malam itu juga saya telepon WA ke Ibu Nani. Saya bilang saya tidak bisa pelayanan untuk itu karena saya harus diundur. Saya tidak mungkin pulang pada beberapa waktu yang sebenarnya saya sudah jadwalkan untuk pulang. Tetapi kembali lagi, ada orang ngirimin bersukacitalah, orangnya kan nggak tahu saya lagi apa. Jadi saya bilang, oh bersukacita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya mulai lagi, kalau sudah kayak gitu mulai lagi saya. Tuhan, aku bersukacita bukan karena mamiku sakit. Tapi aku bersukacita karena aku punya Tuhan yang selalu ada untukku. Jadi pada waktu itu benar-benar saya merasakan luar biasa. Dan kemudian drivernya datang, sopirnya ini balik. Tapi kan nggak boleh nih deket-deket, tetap antigen, PCR gitu. Itu apa namanya SOP-nya adik saya. Tidak boleh semua. Pembantu baru pun selalu harus begitu. Di samping, di tengah-tengahnya seperti itu, saya ditelepon dari Cirebon. Bu, listrik mati. Listrik, jadi kami punya meteran listrik beda-beda ya. Yang tempat usaha, tempat tinggal di atas dan juga yang satunya yang daerahnya kembar motor itu. Jadi saya bilang listrik mati kenapa? Yang Mawar Sharon itu yang mati. Enggak tahu. David sudah panggil. Pak Edi juga dipanggil. PLN juga dipanggil. Belum tahu. Akhirnya singkat cerita listriknya nyala. Pak Edi pulang listriknya mati. Pak Edi datang listriknya nyala. Nanti bolak-balik mati nyala. Saya belajar Tuhan Engkau selalu ada untukku. Tapi ini jauh, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Paling David telepon, ini begini. Listrik mati, lama-lama listriknya mati nyalanya itu hitungannya cuma per menit. Saudara. Jadi akhirnya saya bilang, sudahlah, pokoknya saya sudah tidak mau ngurusin itu. Saya hanya mau bersukacita. Terus saya belajar dari Tuhan. Tuhan, aku mau belajar tentang bersukacita. Matius 37 ayat 4 mengatakan demikian. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan. Apa itu bergembira karena Tuhan? The Message mengatakan begini. Keep company with God. Artinya tetap bertemanlah dengan Tuhan. Tetap Tuhan itu sebagai teman. Saya bilang, ya Tuhan, aku tahu. Aku harus bersukacita karena aku punya teman Engkau. Semua pasti bisa teratasi. Yes, saya bilang, Engkau ada untuk aku. Nah, saya jalanin terus hari. Tiba-tiba laporan, Miss, listrik sudah nyala. Semua bekerja sudah baik. Ditunggu beberapa lama, sudah baik. Beres semua. Tapi showcase-nya mati. Showcase-nya mati. Semua barang dikeluarin. Saya bilang, dikeluarin semua. Akhirnya panggil teknisi. Singkat cerita kompresornya jebol. Karena mungkin lampunya nyala mati. Saya bilang, oh ya, saya ingat lain kali kalau lagi listrik gak benar harusnya dicabut. Tapi saya belajar. Ketika dengar itu, bersukacita saja. Pokoknya saya akan tetap bersama Tuhan. Keep company with God. Saya bilang, Tuhan, saya akan tetap tahu bahwa Engkau ada untuk saya. Firman yang Engkau katakan, Engkau selalu ada untukku. Selalu itu berarti setiap saat Dia selalu ada untuk saya. Kemudian saya mulai belajar terus mengucap syukur. Sementara belajar mengucap syukur, saudara-saudara, dari Cirebon orang tua murid itu komplain banyak sekali karena kami sedang membuat aplikasi baru, mengikuti aplikasi baru, dan
orang tua itu harus mengisi aplikasi itu. Dan sudah diumumkan supaya nanti pembayaran dan keuangan mempermudah orang tua dan mempermurah. Kalau virtual account kan satu bayar ongkos kirim, ini bisa digabung. Jadi sebenarnya mempermudah dan mempermurah, tapi datanya harus dimasukkan. Data orang tua sering kali salah. Jadi ditentukan orang tua suruh ngisi dulu. Alamat yang terbaru, telepon yang terbaru, HP kan suka ganti-ganti itu. Sehingga kadang-kadang informasi dari sekolah nggak nyampe karena ganti. Kalau yang masukin nama anak orang tua sendiri yang masukin itu pasti lebih akurat. Tetapi ada orang tua yang merasa nanti ini rahasia saya terbongkar, nanti bisa diambil orang, macam-macam lah. Telepon itu bertubi-tubi, ada yang mau nurut tapi error dan sebagainya. Saya sendiri nggak terlalu menguasai, artinya karena saya tidak lagi proses di sini, jadi saya harus telepon dulu kejadian ini. Sebenarnya itu data bukan untuk apa-apa, kalaupun tidak ngisi sendiri data tetap ada di sekolah yang harus didaftarkan di Dapodik, di pendidikan. Saya bilang, saya lagi ngadepin seperti ini tapi kayaknya dirusuin terus. Untuk saya tetap bisa bersuka cita, saya harus benar-benar fight untuk mengerti dan mendalami terus bersuka cita itu apa. Mazmur 16 ayat 8 dan 9 terjemahan Alkitab yang terbuka. Aku selalu menempatkan Tuhan di hadapanku. Ini tentang sukacita. Karena Dia ada di sebelah kananku, aku takkan goyah. Karena itu hatiku bersukacita dan kemuliaanku bergembira. Ya, tubuhku juga tinggal dengan aman. Jadi yang Tuhan ngomong bersukacita itu adalah ayat 8, ketika kita selalu menempatkan Tuhan di hadapan kita. Jadi itu yang Tuhan bilang, aku selalu ada untukmu. Ketika kita menempatkan Tuhan selalu ada. Banyakan orang tidak bisa bersukacita karena yang ada yang ditempatkan di hadapan kita adalah masalah kita, persoalan kita, kesulitan kita, semua yang menjadi pergumulan kita, itu yang kita tempatkan di depan. Tetapi Tuhan bilang, kenapa kamu harus bersukacita dan bagaimana kamu bisa bersukacita ketika kamu menempatkan Tuhan di depanmu. Ketika saya mengerti ini, Tuhan, Engkau selalu ada untukku, itu berarti aku harus menempatkan Engkau ada di hadapanku. Yang aku pandang, yang aku lihat, fokusku hanya Tuhan. Setelah itu saya mulai bisa lebih bersukacita lagi. Aku percaya Tuhan, ini semua sih cuma kerikil-kerikil, ini semua hanya yang saya lewati supaya saya mengenal Tuhan, supaya saya mengerti apa yang dimaksud dengan aku selalu ada untukmu. Tuhan tahu kamu akan menghadapi ini, kamu akan menghadapi, tapi percayalah aku ada untukmu, tempatkanlah aku di depanmu, kata Tuhan. Jadi itu yang saya dapatkan dalam perenungan saya. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika mami saya mulai pulih, kakak saya bilang gini, yang di Jogja, kamu gak boleh pulang dulu loh, katanya. Sedangkan tanggal 11 itu hari pertama guru-guru dan seluruh karyawan masuk. Biasanya hari pertama itu selalu saya akan briefing dan saya akan mengemukakan rencana-rencana di tahun yang akan datang. Saya di WA sama Sir Steve, Miss, tanggal 11 jangan lupa ya, nanti Miss mesti briefing, mesti beritahukan segala sesuatu, rencana secara garis besar untuk yang akan datang. Oh iya, saya sudah bilang gitu. Tapi saya bilang, dalam keadaan ini masa saya harus tinggal mami saya? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gak benar ya kalau saya tinggalin. Tapi kembali saya mau menempatkan Engkau di depan saya. Saya mau menempatkan apa yang Engkau mau. Apakah aku harus pulang? Kalau pulang mamiku bagaimana? Apa bisa saja adik saya pasti panggil mami saya suruh tinggal sama dia. Tapi mami saya belum tentu mau gitu kan. Apalagi dalam kondisi dia nggak sehat begini. Tapi saya berdoa, tiba-tiba
Saya teringat saudara sepupu saya yang sering menemani mami saya. Dia dari Jawa, dari kota Magelang. Dia tuh suka dipanggil, kalau ada apa-apa panggil, temani mami. Karena temani mami 1 bulan kayak gitu. Tiba-tiba saya teringat dia, itu hari Jumat malam. Saya telepon dia, kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak? Saya setengah maksa sih sebenarnya. Kamu kesini, kapan Ci? Besok. Hah? Besok? Aku nggak mau lo naik pesawat, jalannya terlalu jauh. Di airport saya capek, katanya gitu. Ya udah, kamu pengennya naik apa? Naik travel. Singkatnya besok dia cari travel sudah penuh semua karena hari besar kan, hari Minggunya. Jadi dia tidak dapat. Saya bilang, Tuhan, aku menempatkan Engkau di depanku. Apa yang menjadi kehendak-Mu? Apakah aku pulang ataukah aku tetap di sini? Dan kemudian saya bisa teringat kereta api. Saya bilang, kamu mau naik kereta api? Karena kalau dari Magelang mesti ke Jogja dulu. Oke, nggak apa-apa, saya pesankan kereta api. Saya bilang begini, sopirnya kan sudah pulang. Cuman hari Sabtu itu dia itu Advent, ke gereja Advent. Jadi kalau Sabtu dia libur. Jadi memang tidak ada waktu itu. Jadi saya bilang begini, oke, saya belikan tiket kereta api. Kalau saya minta dia terlalu sore berangkat, sampai di Gambir terlalu subuh, kasihan supir saya. Jadi saya pilih jam setengah 10 kurang sedikit, nanti nyampenya jam 4:45 pagi. Jadi saya gitu. Setelah beli tiket, saya mulai telepon ke drivernya untuk datang pagi-pagi untuk jemput. Ternyata HP-nya mati. Dia nggak nyalain, mungkin dia juga terlalu capek, dia pulang dari Manado, jadi dia nggak nyalain sama sekali. Saya coba WA, saya coba telepon, saya coba apa dengan segala macam, tidak ada apa-apa. Jadi artinya saya sendiri yang harus jemput ke Gambir jam 4 subuh. Tapi saya sudah dapat firman ini, aku mau selalu menempatkan Engkau di depanku. Cuma ke Gambir, ya sudah, aku tahu subuh enak, tidak macet. Walaupun sebenarnya subuh itu gelap gulita. Kemudian benar, saya bangun pagi-pagi, saya mau berangkat, saya mikir lagi, masa saya berangkat sendiri. Saya ketok anak saya, Audrey, non, anterin mami. Kemana? Ke Gambir. Dia nemenin saya berangkat ke Gambir. Jam 4 gelap gulita. Tapi saya langsung bersuka cita, saya tetap bilang, Tuhan, Engkau selalu ada untuk aku. Saya jemput. Kalau kita melihat rentetan itu, alasannya terlalu banyak untuk saya tidak bersuka cita. Tetapi saya tahu firman Tuhan, aku selalu ada untukmu. Itu sedang dibuktikan lewat banyak pergumulan. Kalau lagi senang aja, oh iya Tuhan ada bersamaku, buktinya aku senang. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan, kalau Tuhan ada terus kita itu mulus jalan biasa saja. Saya percaya pasti Tuhan tidak disadari ada di situ. Kenapa Tuhan bilang aku selalu ada sebelumnya saya menghadapi ini? Karena Tuhan ingin buktikan, ini loh kehadiranku di saat-saat kita bergumul. Justru Tuhan itu semakin nyata dan dia ada. Selesai jam 5.20 masih di jalan tol, saya ditelepon sama drivernya, dia bangun rupanya. Aduh ibu, bagaimana? Saya harus berangkat sekarang. Telat pak, nggak usah, saya sudah di tol ini, sudah deket Gambir, saya sudah ada di lingkar luar, kata saya gitu. Aduh iya, rupanya dia datang pagi-pagi, saya sudah selesai jemput, dia minta maaf, nggak perlu pak. Tidak perlu minta maaf sama saya, bersyukur. Saya itu perkasa, saya bilang gitu. Saya bisa sama Tuhan pergi ke sana untuk menjemput. Iya ibu, saya terlalu capek sampai HP itu tidak di standby. Saya mau katakan di sini, mari kita belajar. Kita tidak, banyak orang bilang mengucap syukur, bersuka cita, gimana bisa saya punya persoalan. Betul, memang betul kalau kita mengucap syukur untuk masalah kita, ya nggak bisa. Tetapi Tuhan bilang bersuka cita kamu, bersyukur kamu karena Tuhan. Artinya kita bersyukur karena Tuhan itu selalu ada dan tempatkan dia di depan kita. Kalau saudara mau menyelesaikan semua persoalan, tempatkan dia di depan kita. Apa yang Tuhan mau, yang kita lihat adalah Tuhan, bukan persoalan kita. Banyak orang menempatkan persoalan kita, pergumulan kita, kesulitan kita, penyakit kita, semua kesusahan kita di depan kita, baru cari-cari Tuhan. Tapi yang di depan tetap masalah kita. Ya kita nggak akan ketemu Tuhan, karena Tuhannya ketutupan.
Tapi Tuhan tempatkan Tuhan di hadapan kita. Maka kita akan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Fanbase pesanannya datang hanya 2 hari. Yang ngomongnya 2 minggu ternyata sudah datang. Lebih dulu dari mixernya, saudara. Mixernya baru datang kemarin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau selalu ada. Kenapa kok mixernya aku udah beli mahal-mahal akhirnya datangnya belakangan. Tuhan cuma kasih pengertian. Kapasitasmu akan diperbesar. Kalau kamu punya mesin yang dulu enggak bisa kapasitas yang besar. Saya bilang Tuhan, Engkau cuma mau memaksa aku beli mixer aja. Aku harus melewati semua ini. Tapi satu hal yang saya tahu, aku sekarang tahu ketika aku bersuka cita dan mengalami kemenangan karena aku menempatkan Tuhan di hadapanku. Mari saudara-saudara belajar. Persoalan kita memang tidak hilang. Tetapi ketika Tuhan ditempatkan di depan kita, maka Dia yang akan menyelesaikan dan kita akan melihat banyak perkara-perkara yang ternyata memampukan kita untuk kita menjadi pemenang. Memampukan saya untuk tetap bersuka cita. Mami saya sudah semakin sembuh, memang saya tinggalkan belum sembuh banget. Tapi setiap hari saya monitor pagi sore dan mami saya kemarin bilang, Mami ini sudah tidak beda dengan ketika sehat. Sama sekali sudah sehat, sudah enak. Dan saya percaya terkadang saya harus menghadapi itu. Tetapi saya belajar menempatkan Tuhan di hadapan saya. Dan itu yang membuat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dari kesaksian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita semuanya, ya. Tuhan selalu ikut bekerja. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu sebelum terjadi, ya. Seperti seorang ibu, ya, kalau anaknya mau sekolah, apalagi sekarang saudara ya, anak-anak ini sudah mulai offline ya. Jadi orang tua itu sudah sibuk menyediakan seragam, menyediakan buku yang harus disiapkan dan sebagainya. Sudah disiapkan sebelum anak itu akan memasuki dan menjalani sekolah, ya. Sekolah itu pelajaran. Nah, demikian juga Tuhan Yesus selalu memberikan persiapan-persiapan sebelum menghadapi sesuatu. Sebelum Ibu Ina menghadapi sesuatu, Tuhan sudah siapin, kamu harus bersuka cita, ya. Tuhan akan selalu menyertai kamu. Kenapa? Dia belum tahu apa yang bakal terjadi. Tapi ternyata nanti bakal terjadi. Tapi sudah dipersiapkan. Tuhan itu lebih daripada orang tua kita. Jadi Dia akan mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita menghadapi apapun juga yang ada di hadapan kita, ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua. Selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Engkau memberikan suatu kesaksian hidup yang kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih sekalipun hari ini dari malam sampai pagi hujan. Hujan tidak menghalangi kami untuk tetap datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Pagi ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu hikmat marifat yang daripadamu untuk semua aparat negara kami. Untuk dapat mempunyai mata yang jeli. Untuk melihat akan perkara-perkara yang bakal terjadi maupun yang bakal akan mencelakakan bangsa dan negara ini Tuhan.
biarlah semuanya dapat terbongkar Tuhan. Semua oknum-oknum, semua kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan akan bangsa ini, Engkau yang akan membongkar semua Tuhan. Selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami. Biarlah semua yang tidak membawa kebaikan buat bangsa ini, Engkau yang akan menghindarkannya. Beri roh pertobatan dan kesadaran buat setiap kelompok apapun yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami ini. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua stafnya dan semua jajaran pemerintahan. Berikan hikmat kebijaksanaan, berikan roh ketegasan yang daripadamu untuk dapat menjalankan segala sesuatu seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan juga lawatan terjadi di Pulau Jawa, seluruh Indonesia sampai di 5 benua. Buat lawatan-Mu terjadi, buat tuayan-Mu terjadi Tuhan, sampai penggenapan demi penggenapan semua rencana-Mu jadi atas dunia ini. Terima kasih untuk segala sesuatu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang kami tidak punya masalah. Semua kami menghadapi masalah, baik masalah itu besar maupun kecil. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tidak mau mengandalkan orang lain, kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau menempatkan Engkau di hadapan kami, sehingga Engkau layak akan mengatur segala sesuatu. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, baik persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan anak-anak sekolah, semua Tuhan, persoalan keluarga, kami berseru-seru kepadamu, Engkau selesaikan semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami tetap minta Tuhan, daya tahan tubuh ilahi. Kami percaya kepadamu. Hanya Engkau yang dapat memberikan daya tahan tubuh ilahi buat kami. Masukkan daya tahan tubuh itu dalam setiap sel-sel dalam tubuh kami, sehingga kami mempunyai kekuatan daya tahan tubuh yang luar biasa. Keadaan cuaca apapun juga Tuhan, karena Engkau tahu sekarang sudah bulan Juli, tapi tetap keadaan cuaca tidak menentu. Tapi kami percaya Tuhan, daya tahan tubuh ini dapat mengatasi segala sesuatu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami. Pengurapan ini terjadi dengan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Engkaulah yang akan memberikan pengurapan buat kami. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau batalkan. Berkati tangan kami Tuhan. Biar tangan kami adalah tangan yang selalu diurapi, tangan yang selalu diberkati. Apa saja yang kami lakukan akan menjadi berhasil. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan kaki kami pun Tuhan, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tetapkan untuk hari ini kami berjalan. Sehingga kami tidak menyimpang daripada rencana-Mu hari ini. Buat semua rencana-Mu harus jadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.